Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, cahaya terang segera menjadi jauh lebih gelap setelah memasuki menara pemurnian Ki Api Langit. Xiaoyan mengangkat pandangannya hanya untuk melihat Suqian yang berhenti di tempat ini sepertinya sedang menunggu mereka. Suqian tersenyum pada Xiaoyan ketika dia melihat bahwa Xiaoyan adalah yang pertama masuk. Dia mengamati ekspresi yang menunjukkan bahwa Xiaoyan telah pulih ke dirinya yang sebelumnya, dan menganggukkan kepalanya merasa senang. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Anak kecil ini tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tapi karakternya juga sekuat ini. Bukan kebetulan dia memiliki begitu banyak prestasi. Gumam Suqian. Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya datang satu demi satu tidak lama setelah Xiaoyan masuk. 11 orang berhenti di depan Suqian. Selain Ziyan yang memiliki wajah tidak sabar, yang lainnya tampak sedikit antusias. Hei, Xiaoyan, aku sudah makan semua barangku. Anda harus membantu saya memperbaiki beberapa saat kita meninggalkan tempat ini, ucap Ziyan. Ziyan mengabaikan Suqian saat dia melompat ke sisi Xiaoyan. Dia menarik lengan bajunya sambil mengayunkan ekor kuda poni ungu pucatnya dan bergumam. Aku paling benci datang ke menara ini, gumam Ziyan. Ya. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa wujud asli Ziyan adalah binatang sihir. Oleh karena itu dia memiliki mentalitas yang menolak api. Apa yang disebut esensi hati api tidak memiliki banyak dampak pemurnian padanya. Bagaimanapun dia sudah maju ke kelas Douwang. Tak ada gunanya membuka jalan lagi. Namun itu lebih baik daripada tidak ada memiliki apa-apa. Mampu memurnikan tubuhnya sekali lagi secara gratis akan sedikit banyak memberikan manfaat untuknya. Karena itu Ziyan tidak menentangnya. Meskipun dia memiliki karakter yang naif, dia masih bisa membedakan dengan jelas manfaatnya. Suqian terbatuk pelan dan menatap Ziyan yang tidak peduli sama sekali. Dia segera mengalihkan pandangannya tanpa daya ke arah Xiaoyan dan yang lainnya saat berbicara dengan sikap tegas. Kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan. Jangan berjalan sendiri. Anda tidak boleh berjalan sembarangan setelah mencapai beberapa tingkat terbawah menara. Jangan mengamati sekeliling Anda apapun jenis aktivitas yang terjadi. Jika tidak, saya akan mencabut kualifikasi Anda. Apakah kamu mengerti? Tanya Suqian. Semua orang agak tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka masih menganggukkan kepala. Hati Xiaoyan langsung melonjak saat dia melihat Suqian mengambil rute ini. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ini ada lubang yang sangat besar dan dalam. Selain itu, hati api jatuh yang sebenarnya tersembunyi di lubang hitam gelap tanpa dasar ini. Beberapa orang lainnya juga dengan penasaran melihat sekeliling mereka. Tempat ini adalah sesuatu tempat yang bahkan Liu Qing dan Lin Xiuya masuk untuk pertama kalinya. Tatapan melihat sekeliling berhenti di lubang hitam yang dalam itu tidak lama kemudian. Meskipun hati semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, mereka tidak berani keluar dari barisan sembarangan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Suqian sebelumnya. Rute yang dipimpin Suqian hanyalah di tepi interior yang luas ini. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa menit sebelum Suqian membawa semua orang ke dalam terowongan yang agak redup yang perlahan berputar ke bawah. Sekelompok orang pada dasarnya tidak memiliki mood untuk bercakap-cakap dalam suasana yang menekan seperti ini. Selain suara Ziyan yang berulang kali bergumam kepada Xiaoyan, semua orang yang tersisa memiliki wajah tegang. Seluruh tangga hanya tampak memiliki suara nafas yang berat dan agak berantakan. Kita sudah sampai, ucap Suqian. Langkah kaki semua orang keluar dari terowongan yang redup. Cahaya kuat yang menusuk mata menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menutup mata. Ini adalah ruang yang sangat luas dan kosong di dalam menara yang menempati area yang sangat luas.
Sekilas, ini pada dasarnya lebih luas daripada level lain di atas. Karena tempat ini tidak memiliki banyak ruang pelatihan, rasanya kosong saat melihatnya sekilas. Sepertinya di bagian terdalam ini harusnya menjadi tempat di mana Fallen Heartflame berada. Hanya saja aku tidak tahu level mana yang akan menjadi... Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku. Tatapan Suqian melihat sekelilingnya. Dia segera melambai ke Xiaoyan dan yang lainnya, mengangkat kakinya dan berjalan ke area tengah. Tatapan Xiaoyan menjadi cerah saat melihat ini dan yang pertama mengikutinya. Suqian masih lebih dari 20 meter dari lubang yang dalam ketika dia menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya dan dua sosok segera melintas dan muncul dari daerah yang tidak diketahui sebelum akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari lubang. Tatapan Xiaoyan menatap kedua sosok itu. Kedua orang ini jelas juga adalah sesepuh dari Akademi Dalam, namun mereka tidak sering menampakkan diri di luar. Kalian semua, duduklah. Suqian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu giok yang dibuat khusus di sana. Sekilas warnanya hijau giok. Xiaoyan dan 10 lainnya buru-buru mengikuti instruksinya setelah mendengar kata-kata itu. Suqian akhirnya membalikan tubuhnya setelah melihat semua orang duduk di platform batu giok. Dia berbicara beberapa kata kepada dua sesepuh dengan suara lembut. Setelah itu kedua sesepuh perlahan berjalan mendekati lubang yang jatuh. Tangan mereka membentuk beberapa segel dengan cara seperti kilat sebelum mengeluarkan teriakan lembut dan dalam. Saat teriakan kedua orang itu jatuh, lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah itu lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di hadapan semua orang. Kedua sesepuh memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup riak energi. Cahaya berwarna putih yang seukuran kepala manusia perlahan keluar yang dalam. Akhirnya merembes melalui riak energi sebelum digantung di tempat sekitar 2 meter dari tanah saat melayang naik turun. Cahaya-cahaya lain datang dan padam satu demi satu tidak lama setelah cahaya putih pucat pertama menghilang. Semua orang mengedipkan mata dan mengamati cahaya berwarna putih seperti telur ayam dengan ekspresi ragu. Ini adalah esensi hati api, ucap Suqian. Suqian menatap api tak terlihat ini saat dia berbicara dengan lemah. Esensi hati api semacam ini sangat sulit didapat. Setiap tahun kami mengerahkan banyak upaya manusia untuk mendapatkan 3 hingga 4 kelompok. Selain itu, ini juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Benda ini tidak banyak berguna bagi orang-orang dari kelas Douwang ke atas. Namun, itu mampu membuka jalan bagi seseorang di bawah kelas Douwang untuk naik ke menjadi kelas Douwang. Tentu saja ada juga resiko yang cukup besar. Rasa sakit saat memurnikan tubuh seseorang sangat sulit untuk ditahan. Jika tidak hati-hati, tidak hanya akan gagal, tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh seseorang, ucap Suqian. Tutorial pertama, pemurnian tubuh seseorang dengan esensi hati api. Berapa tingkat keberhasilan tahun-tahun sebelumnya? Tanya Lin Yan. Tingkat kegagalan setiap kelompok dari 10 besar peringkat kuat yang datang ke sini untuk menerima penyempurnaan tubuh cukup tinggi. Setiap kali, sekitar setengah orang gagal, jawab Suqian. Kelas Douwang adalah garis yang menentukan para ahli di benua itu. Anda semua yang berada di puncak kelas Dowling harus menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika seseorang tidak memiliki cukup banyak keberuntungan, mungkin bagi seseorang untuk berhenti di level ini selamanya, ucap Suqian. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak berani memurnikan tubuh Anda. Esensi hati api ini sangat langka dan berharga. Akan lebih baik jika kita bisa menyelamatkannya, ucap Suqian semerangan. Karena tidak ada yang berbeda pendapat, Anda semua harus menutup mata dan memfokuskan pikiran ke dalam tubuh. Jangan teralihkan, kami akan campur tangan jika terjadi masalah. Suqian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang menuju dahi semua orang. Akhirnya mereka mengeluarkan ledakan dan pecah di depan mata semua orang yang menutup mata mereka dengan saksama. Api tak terlihat di dalamnya jatuh dan masuk ke semua orang. Suqian mengangguk sedikit ketika dia melihat wajah merah merona dari 11 dari mereka. Dia menginstruksikan kedua sesepuh, jangan biarkan kecelakaan terjadi. Kedua sesepuh membungkuk dan menerima perintah. Seorang tetua berjubah abu-abu di antara mereka menghela nafas.
Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil bertahan kali ini, ucap sesepuh itu. Pemurnian tubuh seseorang dengan esensi hati api ini jauh dari hati api yang digunakan untuk berlatih di level atas. Jenis rasa sakit yang membakar ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang hebat mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menanggungnya. Tetua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, hanya ada 4 orang di antara kelompok terakhir dari 10 besar di peringkat kuat yang berhasil bertahan melalui itu. 6 sisanya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera internal yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan sebelum sembuh total. Meskipun manfaat dari pemurnian tubuh dari hati api ini cukup untuk membuat orang iri, tidak mudah untuk menikmatinya. Mari kita lihat keberuntungan mereka sendiri. Tidak apa-apa jika mereka gagal, tetapi jika hati api berhasil memurnikan tubuh mereka, itu dapat membuat mereka memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk maju ke kelas Dowang di masa depan. Meskipun ini tidak dapat mencapai hasil langsung meningkatkan kekuatan mereka ke kelas Dowang, kebanyakan dari mereka yang bisa masuk ke 10 besar peringkat kuat adalah mereka dengan bakat luar biasa. Selama itu bukan seseorang dengan keberuntungan yang sangat buruk, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk maju ke kelas Dowang setelah menghabiskan 5 atau 10 tahun. Sukian sembarangan berbicara, tatapannya segera beralih ke lubang yang sangat besar dan dalam di belakangnya dan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Bagaimana reaksi hati api jatuh baru-baru ini? Apakah ada aktivitas? Tanya Sukian. Hati api jatuh sangat sunyi selama periode waktu ini, bahkan mencapai titik di mana tidak sedikit pun aktivitas muncul. Jika bukan karena kami sedang mensurvei jejak aktivitasnya, kemungkinan besar kami akan mengira dia baru saja melarikan diri, ucap sesepuh penjaga itu. Tidak ada aktivitas. Sukian tidak hanya tidak senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius. Selama bertahun-tahun ini, Fallen Heart Flame terus-menerus mencoba membuka segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Seperti kata pepatah, kelainan biasanya disebabkan oleh setan. Apakah Fallen Heart Flame sedang membuat sesuatu? Ekspresi Sukian menjadi semakin serius saat pikirannya berlama-lama di dalam hatinya. Sesaat kemudian dia bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana segelnya? Tanya Sukian. Kami telah memanggil semua sesepuh dari Akademi Dalam, mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangannya di masa lalu, ucap sesepuh itu. Penatua lainnya menatap ekspresi serius Sukian dan tersenyum saat melanjutkan. Penatua pertama tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika lapisan pertama segelnya rusak, masih ada segel yang kepala sekolah secara pribadi tempatkan di permukaan menara pemurnian Ki Api Langit. Ini cukup sulit bagi Fallen Heart Flame untuk menerobosnya, ucap sesepuh satu lainnya. Sukian mengerutkan alisnya dan menegur. Jangan meremehkan api hati jatuh ini. Sebuah api surgawi diaglomerasi dari kekuatan alam yang paling merusak dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Jika terjadi kecelakaan, seluruh akademi dalam ini akan langsung hancur. Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akademi janan kita. Tetua itu agak malu karena ditegur oleh Sukian. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan Fallen Heart Flame. Lepaskan sinyal saat ada aktivitas apapun. Saya sudah memberitahu akademi di luar akan ada orang-orang yang terburu-buru saat ada yang salah dengan Fallen Heart Flame, ucap Sukian. Baik, Penatua. Kedua sesepuh buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar ini. Selain itu, Anda harus lebih memperhatikan teman-teman kecil ini. Jangan biarkan apapun terjadi. Saya akan pergi ke tingkat terendah di bawah untuk menyelidiki situasinya, ucap Sukian. Kembali kepada para siswa. Rasa sakit yang merembes keluar dari dalam tulangnya. Inilah yang dirasakan Xiaoyan saat ini. Setelah api tak terlihat itu menyerbu tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api. Kabut putih merembes dari kepalanya. Jalur ki, tulang, dan bahkan darah di dalam tubuh Xiaoyan tampaknya telah menjadi tak terlihat saat ini. Di bawah rasa sakit yang menusuk tulang ini, setiap detik, setiap menit terasa seperti butuh berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun Xiaoyan mulai tidak sanggup dan merasa pingsan di tempat, dia bisa merasakan
bahwa organnya tampaknya secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pembakaran api yang tak terlihat ini. Setelah 2 tahun pelatihan dan mengalami pengalaman ini, Xiaoyan memiliki keyakinan pada tekad dan ketangguhannya. Siksaan itu berlalu dengan sangat lambat, namun Xiaoyan secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit yang hebat ini berlanjut. Tulangnya, jalur qi, dan bahkan ototnya seperti logam di bawah nyala api yang kuat karena mereka disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat sampai menjadi lebih kuat dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Karena berbagai alasan, Xiaoyan untungnya bertahan melewati masa yang paling menyakitkan. Namun beberapa yang lain tidak seberuntung itu. Sekitar 1 jam atau lebih setelah esensi hati api memasuki tubuh mereka, seorang siswa menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ekspresi merah awalnya langsung menjadi pucat putih, dan tubuhnya bergetar dengan cepat seperti dia mengalami kejang-kejang. Segera 2 sesepuh mengambil tindakan dan membantu siswa itu dan menyuruhnya untuk istirahat. Kegagalan 2 orang pertama tampaknya menyebabkan efek berantai. Dalam waktu singkat, ada 3 orang lagi yang gagal. Seorang penatua menyeka peluh saat dia tersenyum dan berbicara. Penatua lainnya mengangguk, tatapannya melihat ke arah 5 orang yang agak putus asa karena kegagalan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dia bangun dan berkata, "Jaga orang-orang ini dulu, aku akan mengirim mereka keluar dari menara," ucap penatua itu. Pada hari ketiga, pemurnian tubuh mereka dengan hati api secara bertahap mendekati akhirnya. Kemerahan di wajah mereka secara bertahap hilang. Namun saat semua orang menyelesaikan dengan sukses, ekspresi Suqian yang telah memantau aktivitas hati api jatuh di tingkat terendah dari menara pemurnian Ki Api Langit tiba-tiba berubah drastis. Cahaya merah menyala telah merembes keluar dari sumber yang tidak diketahui dan menerangi seluruh ruangan sampai menjadi sangat terang. Area tengah ruang ini juga memiliki lubang dalam yang sangat luas. Pintu masuk dari lubang yang dalam ini lebih besar daripada lantai atas manapun. Bagian dalamnya juga tidak bisa berwarna hitam, tapi dipenuhi semacam kemerahan pucat gelap seperti darah yang menggumpal. Suqian duduk bersila tidak jauh dari penghalang energi. Matanya tampak sebagian tertutup. Meminjam daukinya yang sangat besar, kemauannya telah membungkus seluruh tingkat terendah dari menara pemurnian Ki Api Langit. Pria kecil apapun tidak akan bisa dilepas dari inderanya. Suqian berdiri dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berada di tepi lubang yang dalam, matanya bersinar seperti kilat. Saat pandangannya mengarah ke bagian dalam lubang yang dalam, suara cairan mengalir yang tiba-tiba terdengar sebelum tampaknya telah benar-benar menghilang sesaat kemudian. Suqian sedikit mengernyit. Energi liar dan keras yang cukup untuk dengan mudah mengguncang setiap elit doang sampai dia terluka tampaknya telah menjadi hewan peliharaan yang telah melihat pemiliknya di tangan Suqian dan dengan cepat menjadi tenang. Tubuh Suqian melintas dan langsung masuk ke penghalang energi. Dauki yang kuat membungkus tubuhnya, mengisolasi panas yang sangat panas itu. Keseriusan di wajah Suqian meningkat saat dia memandang sudut dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Meminjam peningkatan penglihatannya, Suqian samar-samar bisa melihat sudut dunia magma ini. Bahkan dengan kekuatannya, kemerahan gelap yang dipenuhi matanya menyebabkan hatinya merasa kesal setelah menonton dalam waktu yang lama. Mengapa tidak ada aktivitas? Dunia magma masih tenang dulu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda gerakan yang tidak biasa. Namun sebelum ini Suqian dengan jelas merasakan aliran energi yang sangat besar. Suqian mengerutkan alisnya dengan erat. Dengan kekuatannya dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin dia merasa ada yang salah. Namun sekarang, boom! Suara kecil ini seperti detak jantung, menyebabkan jantung orang yang mendengarnya tanpa sadar berdetak dengannya. Mata Suqian langsung menyusut menjadi seukuran lubang kecil. Dia mampu menegaskan kembali bahwa dunia magma di bawahnya pasti sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan segera terjadi. Suara aneh tadi pasti agak tidak enak. Namun, meskipun dia tahu ada sesuatu yang terjadi di area bawah tanah di bawahnya, Suqian tetap tidak berani memasukinya. Bagaimanapun jika terjadi sesuatu padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam bencana. Begitu api hati jatuh, tiba-tiba meletus lagi. Bung! Saat Suqian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam lainnya tiba-tiba muncul.
Selain itu, suara ini bahkan lebih jernih dan keras dari sebelumnya. Tinju Sukian perlahan mengencang, ekspresinya gelap dan tidak stabil. Di bawah pantulan cahaya merah tua itu tampak agak gelap dan serius. Bung! Suara lain muncul seperti detak jantung sekali lagi terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Sukian. Sukian bergumam lembut di mulutnya. Warna hijau muncul di wajah Sukian saat dia merasakan energi familiar yang tiba-tiba melonjak. Setelah bertahun-tahun pertukaran, dia secara alami sangat akrab dengan energi ini, yaitu adalah sesuatu yang termasuk dalam Fallen Heart Flame. Apa yang telah dilakukan benda ini? Mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya? Ekspresi Sukian kaget saat dia bergumam. Magma merah tua di dunia magma yang tak berujung tiba-tiba mulai berputar dengan kuat. Energi yang sangat liar dan keras menyebar di dalamnya. Saat magma berputar, tampaknya ada sesuatu yang menembus permukaan. Sesaat kemudian, magma yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang. Namun mata Sukian tidak rileks hanya karena ini. Dia jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas semakin mendekati permukaan. Gelombang besar tiba-tiba muncul dari permukaan magma. Saat magma terbang, seekor ular piton api yang tubuhnya hampir transparan menembus magma. Panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api tidak terlihat yang merembes keluar darinya. Energi agung yang menyebabkan seseorang terguncang sampai mereka tidak tahan muncul dalam tatapan serius Sukian. Setelah menembus magma, ular piton api transparan yang sangat besar mengangkat kepalanya yang sangat besar seolah-olah telah dipenjara selama 1000 tahun. Gelombang sonik tajam yang cukup untuk mengguncang Dowling biasa sampai dia mati di tempat dengan cepat menyebar. Sukian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat itu. Mata ular itu mengunci Sukian. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup besar tampaknya telah mengenali lawan lamanya. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya. Tingkat keagungannya dipenuhi dengan keliaran dan kekerasan, bahkan segera menyebabkan Sukian merasakan hawa dingin di hatinya. Ini buruk. Binatang itu ingin menyerang segel. Tindakan piton api yang tak terlihat menyebabkan ekspresi Sukian berubah. Jari-jarinya menekan tepi dan tubuhnya mundur keluar ke penghalang energi dengan cara seperti kilat. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba dan orang bisa melihat energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Begitu segel itu bergerak di tangannya, teriakan seperti guntur tiba-tiba keluar dari mulut Sukian. Akhirnya itu sangat bergema di seluruh menara pemurnian Ki Api Langit dan seluruh akademi dalam. Semua sesepuh, cepatlah ke menara. Semua siswa harus meninggalkan arena manapun dalam jarak 100 meter dari menara pemurnian Ki Api Langit, teriak Sukian. Setelah mendengar teriakan seperti petir yang bergema di seluruh langit, seluruh akademi dalam menjadi sunyi senyap. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.